Engkau perlindungan, gunung batu pertolonganku ya Bapa. Ku taruh segenap hidupku dalam naungan-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati kami datang dalam hadirat-Mu. Dan segala kerinduan kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu saat ini. Oh Allah Bapa kami yang maha mulia, terpujilah Engkau ya Bapa. Sembunyikanku dalam hadirat-Mu, dan ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perlindungan, gunung batu pertolonganku. Ku taruh segenap hidupku dalam naungan-Mu. Engkau satu-satunya tempat persembunyian hidupku. Hanya padamu ku berharap, ya Allahku. Sembunyikanku dalam hadirat-Mu, dan ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perlindungan, gunung batu pertolonganku. Ku taruh segenap hidupku dalam naungan-Mu. Engkau satu-satunya tempat persembunyian hidupku. Hanya padamu ku berharap, ya Allahku. Ku sembahkan, ku sembahkan Allah Bapa kami yang maha mulia. Ku sembahkan, ku sembahkan Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Sembunyikanku dalam hadirat-Mu, dan ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perlindungan, gunung batu pertolongan.
padamu. hanya padamu ku berharap, ya Allahku. Katakan ku sembah Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Bapa kami yang maha mulia. Sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Mari kita semua bangkit berdiri, kita sembah Dia. Kita katakan ku sembah. Ku sembah Kau, Amin. Kami menyembah Engkau Bapa, ku sembah Kau, karena Engkau yang layak kami sembah. Allah Bapa kami yang maha mulia. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Di tempat ini. ku sembah Kau, Haleluya. Allah Bapa kami yang maha mulia. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Allah Israel. Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Kami sujud datang menyembah Engkau ya Allah Elohim Yahweh yang Maha Esa. Engkau Allah kami yang agung dan mulia. Allah yang kami sembah, Allah yang layak kami hormati di dalam setiap sikap hidup dan perbuatan kami. Engkau Allah yang tidak bisa dimainkan oleh kami. Engkau Allah kami yang benar-benar Allah yang hidup. Allah-Allah yang sungguh, yang rela menderita, turun ke dunia ini untuk menebus setiap
setiap dosa dan kesalahan kami. Kami adalah orang-orang yang berhutang kepadamu ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, berikan kami hati yang sadar, dan apa yang harus kami perbuat untuk kami menebus dengan kebaikan-Mu, dengan Engkau rela memberi nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh mulia Engkau ya Bapa, sungguh mulia Engkau ya Bapa, Elohim Yahweh yang Maha Kudus. Bapa Elohim Yahweh yang agung dan mulia. Allah Bapa kami yang maha mulia, ku sembah, ku sembah Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Terima kasih Bapak buat kesempatan kembali pada pagi yang indah ini. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk menyembah Engkau. Bahkan Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat hari ini. Kami butuh Engkau Bapa. Hanya Engkau tempat persembunyian kami. Hanya Engkau satu-satunya pertolongan kami Bapa. Tidak ada yang kami banggakan selain di dalam Engkau ya Bapa. Berbicaralah bagi kami pada saat hari ini Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siap melakukan apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau ajarkan bagi kami ya Tuhan. Untuk kami benar-benar menghargai Engkau dan menghormati Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena inilah yang Kau inginkan bagi kami Tuhan. Selama kami ada di dunia ini, tugas kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang kekasih, kita harus sadar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, bahwa kita memiliki Allah yang hidup.
Allah yang agung dan Allah yang mulia, Bapak Ibu. Seharusnya kita yang mengatakan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tahu Allah kita hidup, Allah kita nyata, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, seharusnya kita tidak boleh main-main selama kita ada menumpang di dunia ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, apa tujuan kita ada di dunia ini? Bapak Ibu paham atau sadarkah kalau kita ada di dunia ini, apa yang harus kita perbuat? Kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, jika kita ada di dunia ini, tidak kebetulan kita ada di dunia ini, Tuhan menciptakan kita. Bapak Ibu tahu, kita diciptakan hanya untuk menyenangkan Dia. Engkau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu. Kita diciptakan hanya untuk menyenangkannya, Bapak Ibu. Dialah kebahagiaan kita. Tidak ada yang lain. Inilah kalau kita orang yang percaya, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar memahami ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita dengan segala kerendahan hati, takut dan gentar kepada Dia, bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang nanti mengadili kita di tahta pengadilannya. Setiap perbuatan kita selama kita ada di dunia ini, Bapak Ibu, apakah kita benar-benar sudah melakukan apa yang Dia kehendaki atau tidak? Kita pasti akan menghadap tata pengadilan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Memang sulit, sukar, dan berat jalan kita untuk mengikuti Yesus. Inilah kekristenan yang benar-benar, Bapak Ibu. Inilah agama yang sungguh-sungguh memiliki Allah yang hidup. Kekristenan itu tidak murahan, Bapak Ibu, mahal. Harga yang dibayar itu mahal oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa pengorbanannya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tanpa Dia rela memberi nyawanya kepada saya dan saudara, kita tidak tahu nasib kita. Apa yang terjadi? Oleh karena pengorbanannya, oleh karena kasih-Nya, Dia rela menderita, turun ke dunia ini, menderita. Dia turun ke dunia ini seperti manusia. Dan Dia juga merasakan betapa menderita. Sebab itu Dia memberi contoh. Dia memberi teladan kepada kita supaya kita sadar. Sebenarnya Dia anak Allah, tapi Dia rela turun ke dunia ini karena kasih-Nya yang luar biasa. Bapa dengan anak
Selama di surga itu Bapak Ibu, tidak ada nepotisme. Mereka betapa menghargai kita yang ada di dunia ini, manusia yang ada. Betapa mulianya kita ini Bapak Ibu diciptakan. Sehingga dia rela memberi anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, turun ke dunia ini untuk menderita bagi saya dan saudara. Kalau Bapak Ibu benar-benar memiliki hati nurani, yang sadar, tentu Bapak Ibu merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus itu. Betapa menderitanya dia selama dia ada di dunia ini. Dia menderita di kayu salib. Taat sampai mati di kayu salib. Apakah kita tidak menyadari ini? Kita tidak merasakan betapa besar kasih Tuhan. Apakah kita tidak memiliki hati yang sadar, memiliki hati nurani yang benar, yang bersih, untuk kita merasakan penderitaan Tuhan Yesus Kristus? Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, banyak orang yang mengaku percaya Yesus. Dia cuma tahu Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan aku. Dia sudah menebus dengan darahnya yang mahal. Aku pasti diselamatkan. Inilah kekristenan yang banyak memiliki hati seperti ini. Padahal dia tidak mengerti dan dia tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kalau Yesus menderita turun ke dunia ini untuk disalibkan, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Sebenarnya kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sadar, kita harus berkata seperti ini, Tuhan, apa yang kami harus berbuat? Engkau sudah rela menderita bagi aku yang berdosa ini. Harusnya orang Kristen yang benar, orang Kristen yang punya hati yang sungguh-sungguh, pasti memiliki hati seperti ini. Aduh Tuhan, apa yang harus kuperbuat untuk menebus, untuk membayar hutangku kepada Engkau? Engkau sudah rela turun ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan kesalahanku. Tanpa Engkau Tuhan rela menderita, aku tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanku selama aku di dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita memiliki hati seperti ini, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian. Dialah yang menuntun kita sampai apa yang Tuhan kehendaki. Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, turun ke dunia ini. Kalau kita cuma hanya tahu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan aku pasti selamat, Bapak Ibu tidak akan pernah tahu kebenaran itu, yang sungguh-sungguh kebenaran. Tapi kalau Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati mengerti, menyadari, merasakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus alami,
memikul setiap beban penderitaannya, untuk memikul dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu. Kita pasti sadar, pasti kita hidup tidak seenaknya. Pasti hidup orang Kristen tidak sembrono, tidak sesuka hati. Kalau berbicara, bicara dengan baik. Kalau berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan. Kalau kita berbuat seperti ini, apakah kita menyakiti hatinya? Sesuai enggak dengan apa yang Tuhan kehendaki? Tapi setiap orang tidak akan pernah sadar dengan hal ini. Seenaknya hidup ngomong-ngomong. Apakah Tuhan disenangkan atau tidak? Kalau orang benar-benar mengatakan dia Kristen, dia benar-benar melakukan dan sadar mengerti akan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, pasti dia tidak akan pernah sembarangan hidup ini. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah yang aku perbuat ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Apakah Engkau layak atas hidupku? Apakah kita menyakiti Dia dengan segala perbuatan kita? Tapi kalau orang tidak punya hati nurani, Bapak Ibu, dia tidak peduli. Dia tidak peduli akan apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan contohi dalam kehidupan ini. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, sangat sedikitkah orang yang akan diselamatkan? Adakah iman kutemui di bumi ini? Orang yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, inilah tujuan Tuhan datang ke dunia ini, mengembalikan kerancangannya yang semula. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini inti kekristenan, Bapak Ibu, yang selalu dibicarakan, disampaikan di tempat ini. Kenapa? Tuhan selalu ingatkan kebenaran firman Tuhan ini. Tujuan Tuhan datang itu mengembalikan kerancangannya yang semula, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Karena masih banyak orang yang belum sungguh-sungguh mengenal dan mengerti apa tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Tidak pernah sadar. Hari ini, gereja ini, Bapak Ibu yang selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu adalah seorang yang berbahagia. Amin. Bapak Ibu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab tidak semua orang dapat kebenaran ini, Bapak Ibu. Betul saya katakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena baru tahun-tahun belakangan ini saya sadar dan saya mengerti. Baru dibukakan kebenaran ini, Bapak Ibu. Baru saya sadar setelah saya mengalami yang namanya proses kehidupan yang begitu berat. Dan saya bertanya kepada Tuhan, saat proses yang begitu berat dan membuat saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat. Disitulah Tuhan berbicara.
Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihiku, kata Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 ini. Dan ayat yang ke-29. Supaya kita menjadi segambar dan serupa Allah. Itu tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Oh, ternyata baru itu saya sadar. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, menghadapi yang namanya proses kehidupan. Setelah saudara mau datang kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, bukan mau menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Yang sakit didoakan, minta didoakan, harus disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tidak harus Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu jemaat di tempat ini semakin dewasa di dalam Tuhan. Kalau masih anak kecil, rohaninya masih anak-anak, Tuhan masih memaklumi Bapak Ibu. Kalau kita minta ini. Tapi kalau sudah kekristenan kita, sudah berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu tidak perlu minta itu lagi. Ya. Kita baca di Matius pasal yang ke-19 Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-19. Kita baca dulu. Ayat 1 sampai 30, tapi saya ambil ininya saja Bapak Ibu, saya tidak bacakan semua. Ya. Tapi saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-1 ini dengan perikopnya perceraian. Kita melihat di sini betapa ngerinya kebenaran firman Tuhan ini. Yang kita bilang tidak bisa main-main Bapak Ibu. Ayat yang ke-9. Matius 19 ayat yang ke-9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Ayat yang ke-11 ini Bapak Ibu yang luar biasa. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Amin Bapak Ibu. Hanya dikaruniai saja orang-orang yang tertentu. Bukan tertentu Bapak Ibu, salah saya katakan tertentu. Orang-orang yang memang betul-betul yang saya katakan tadi. Yang mengerti. Yang menghayati. Menjadi orang Kristen itu. Harus bagaimana? Harus menyadari betapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Apa tujuannya? Tidak semua orang paham. Tuhan mengambil perumpamaan tentang suami istri, Bapak Ibu, tentang perkawinan, perceraian ini. Hanya maut yang dapat memisahkan. Musa itu karena ketegaran hatinya. Sehingga Musa mengeluarkan surat. Tapi Musa di situ tidak menyuruh kawin lagi. Amin.
Karena Musa tahu hukumnya hanya maut yang bisa memisahkan. Amin, Bapak Ibu paham di sini? Ayat yang ke-8 itu mengatakan, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kata Musa, dari semula itu tidaklah demikian harusnya. Apa yang Tuhan sudah firmankan itu ya dan amin. Tidak bisa diganggu gugat, Bapak Ibu. Ayat yang keempat, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu daging, Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Paham? Kalau kita mengerti ini, Bapak Ibu, betapa luar biasa firman menjadi orang Kristen itu. Tidak main-main firman-Nya, Bapak Ibu. Saya juga baca di ayat yang ke-13, Yesus memberkati anak-anak. Ayat yang ke-14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Kalau kita tidak menjadi seperti anak-anak. Kita tahu anak-anak itu sifatnya, Bapak Ibu, bukan kelakuan anak-anak ya. Artinya di sini sifat anak-anak yang polos, yang jujur, yang tidak neko-neko lah. Tidak dibuat-buat. Tidak macam-macam. Kita harus seperti itu, sifat anak-anak yang polos. Harus seperti itu. Kalau tanpa itu, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mengerti kebenaran ini. Banyak ayat-ayat yang meneguhkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab dia akan memiliki bumi ini. Firman Tuhan kita minggu kemarin yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Tuhan sembunyikan kepada orang-orang yang berhikmat, mengatakan dirinya bijaksana. Tapi Tuhan membukakan kepada orang-orang yang kecil. Paham? Orang-orang yang biasa-biasa. Artinya di sini Bapak Ibu, orang yang tidak neko-neko tadi. Orang yang sederhana. Gak sok pinter. Sok tahu. Saya dulu seperti itu, Bapak Ibu. Saya merasa pintar dari gembala saya. Saya lebih berkarunia dari gembala saya. Saya berani nunjuk-nunjuk dia. Saya nggak sadar. Setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, malu sendiri saya. Ya. Sebab itu jangan mau menjadi guru, Bapak Ibu. Ya. Nggak mudah mau menjadi guru ini. Nggak mudah seperti saya hari ini, Bapak Ibu, yang bisa mengajarkan Bapak Ibu Saudari. Tanggung jawabnya besar. Kalau saya salah mengajarkan sesuatu kepada Bapak Ibu, saya dulu yang akan disalibkan, Bapak Ibu.
Saya dulu yang akan mempertanggungjawabkan semua itu. Sebab itu saya takut. Saya benar-benar hidup saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saat saya setiap hari Minggu itu Bapak Ibu kalau sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau tengah minggu, atau saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya selalu hati-hati. Saya takut kalau apa yang saya sampaikan itu dari pikiran saya, dari kehendak saya, bukan kehendak Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, ampuni ya kalau aku ada sesuatu yang salah mungkin. Ingatkan, sadarkan aku di mana letak kesalahanku saat aku memberitakan firman. Bapak Ibu itu ada di sini di hati. Tadi kamu begini, harusnya tidak seperti itu. Ya, kan hati-hati. Bapak Ibu takut soalnya, nggak mudah. Itu pasti akan dipertanggungjawabkan di sana, Bapak Ibu. Takutnya engkau tidak pernah kenal engkau Esther, karena engkau menyampaikan kebenaran firman ini sesuai dengan kehendakmu, karena keinginanmu, karena motivasimu. Syukur saya Bapak Ibu, tahun-tahun belakangan ini saya sadar dan hati-hati. Sudah cukup lama saya gunakan pelayanan ini untuk kepentingan pribadi saya. Saya tidak takut kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan tahun-tahun belakangan ini. Setelah kebenaran firman Tuhan disingkapkan, anugerah bagi saya, itu anugerah. Sebab itu, Tuhan, aku mau apapun yang kau kehendaki, aku akan lakukan. Apa saja yang Tuhan perintahkan, aku mau Tuhan. Sekalipun itu harganya yang dibayar mahal, Bapak Ibu. Saya mau disakiti, dikata-katain. Saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus yang Tuhan sudah ajarkan dan Tuhan sudah contohkan kepada kita. Kalau orang menyakiti engkau, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang memukul pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Itu firman Tuhan itu tidak main-main, Bapak Ibu. Itu tidak mudah memang. Tapi kalau kita sadar ini kebenaran yang Tuhan firmankan kepada, kalau kita mengasihi dan menghormati Tuhan, kita takut dan gentar kepada Dia, kita pasti akan bersungguh-sungguh. Pasti kita akan melakukan orang yang mengatakan kita, aduh Tuhan, kita berjuang dengan diri kita supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun itu sakit. Kita sudah melakukan kebaikan bagi dia. Dibalik dengan kejahatan, kita dikatakan jahat. Kita sudah melakukan dengan tulus. Seperti saya dengan saudara di tempat ini, dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Yang saudara sudah memberi hidup saudara di tempat ini. Minta digembalai di tempat ini. Betapa berdosanya saya kalau saya tidak bertanggung jawab atas saudara. Saya sudah berjuang untuk Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan di tempat ini. Sebab itu apapun Tuhan yang saya jalani dan disakiti, dikata-katai, diomongin, Tuhan, beri aku kesabaran, beri aku tetap mengasihi. Aku mau
mau setia kepada Engkau Tuhan. Aku mau taat kepada Engkau. Aku tetap mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Aku tidak akan pernah menyerah sampai kemuliaan Allah itu dinyatakan melewati hidupku. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus taat, mati di kayu salib. Dan dia bangkit, dia naik ke surga. Dia menang. Karena dia katakan, aku menang, kau pasti menang. Imani Bapak Ibu. Yesus tidak main-main berkata ini, kalau dia bilang aku menang, kamu pasti menang. Itu yang kita imani Bapak Ibu. Walaupun kita sakit menderita, karena Yesus ya Bapak Ibu, bukan karena dosa kita, karena kesalahan kita. Kalau kesalahan kita bertobat dan kita bayar harganya. Apa yang kita tabur, kita tuai. Amin. Kalau kita melakukan karena kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita disakiti, kita dikata-katain, sabar, taat, sampai mati di kayu salib. Kita akan melihat kemuliaan. Kalau kita tidak menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Inilah hidup kita Kristen, yang menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Karena kita mengikuti Tuhan Yesus, ya kita sabar, karena aku mau mengikuti Engkau Tuhan. Karena aku memilih Engkau Tuhan. Aku harus melakukan apa yang Engkau kehendaki. Apa yang Engkau sudah contohi dalam hidup. Aku memilih-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, sebab itu Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 3 ayat 7 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ya, ayat ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Masa saudara tidak mau memperoleh Kristus? Untuk memperoleh Kristus harus tanggalkan semua keinginan daging ini. Kebiasaan buruk kita, sifat buruk jahat kita itu harus anggap sampah semua itu. Keinginan dunia ini, kenyamanan dunia yang menggiurkan ini anggap sampah karena Kristus. Amin. Kejar Kristus. Kita kejar Dia Bapak Ibu. Berjuang. Mati-matian. Ingin meraih Dia, ingin memiliki Yesus. Kalau saudara bilang, aku sudah cukup berdoa. Aku rajin berdoa kok, aku rajin baca firman Tuhan, aku mendengar khotbah. Cek dulu. Sudahkah kau benar hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya dulu melayani Tuhan. Berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu saya menghabiskan segala-galanya. Saya menganggap saya sudah benar di hadapan Tuhan. Syukur, puji Tuhan kalau Tuhan mengingatkan bagi saya, menyingkapkan kepada saya, Esther, aku tidak layak padamu. Pelayananmu tidak layak. Sebab itu aku tegur kamu dengan cara begini, supaya kau sadar. Karena aku bertanya, kenapa Tuhan? Kok aku mengalami proses demi proses begitu berat? Suara berkata kepada saya, karena aku inginkan engkau tidak binasa. Aku ingin engkau hidup berkenan atasku. Apa yang kau lakukan saat hari ini itu tidak berkenan. Oh ya Tuhan,
Ampuni aku Tuhan, apa saja Tuhan selama ini kalau aku melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ambisimu, egomu, kesombonganmu, merasa pinter padahal bodoh, sok bijaksana, merasa hebat. Tuhan bilang, aku tidak berkenan. Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh benar-benar melewati yang namanya teguran oleh Tuhan itu, Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu, teguran untuk saya sadar, untuk saya bertobat karena kesalahan. Kalau saya menderita karena saya mau melakukan kehendak Tuhan, itu tidak mudah juga Bapak Ibu. Itu diuji ketulusan kita. Diuji benar-benar kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tidak cuma di mulut, itu diuji terus Bapak Ibu. Ada orang gagal saat diuji. Katanya mau ikut Tuhan, aku mau Tuhan, diuji terus. Setelah proses diuji, gak tahan, mundur, gak sanggup Tuhan aku. Ya, tapi pengen mau diberkati Tuhan, pengen mau dipakai Tuhan. Tapi seperti orang kaya itu tadi ya Bapak Ibu di Matius 19 itu Bapak Ibu orang kaya, orang-orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Orang muda ini sudah melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Dia nggak membunuh, hormatilah orang tua, dia sudah lakukan Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna," nah itulah Bapak Ibu, orang Kristen itu harus sempurna. Amin. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengembalikan kerancangan yang semula. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itulah Yesus lakukan, dia sempurna Bapak Ibu. Sebab itu dia turun ke dunia ini menjadi manusia. Dia lakukan taat, mati di kayu salib. Dia menang. Itulah kesempurnaan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah rancangan yang semula berhasil oleh Tuhan Yesus. Amin. Yang gagal oleh Adam dan Hawa. Amin. Dan berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus menderita di dunia ini dan dia menang di kayu salib. Amin. Amin. Terus kita mau melongo. Apa yang kita harus perbuat? Ayat yang kedua berkata, ayat 21 dulu. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam surga." Sukar. Banyak orang tuh mau ikut Tuhan, tapi setelah Tuhan lepaskan ini, "Tuhan, aku tidak bisa kalau aku tidak punya uang. Tuhan, aku nggak bisa miskin. Aku tidak mau menderita, aku ikut Tuhan tuh senang." Ya nggak bisa Bapak Ibu. Oke, aku tidak berzina, aku nggak ini. Tapi janganlah kalau aku miskin. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Tanda kutip ya. Masa sih kita tidak, kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, masa Tuhan biarkan kita tidak makan?
Tapi manusia tuh keinginan manusia tuh ingin yang melebihi standar yang Tuhan perintahkan bagi kita. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Tuhan itu punya tatanan. Kita tidak boleh mengatur Tuhan. Kalau kita mau dimiliki Tuhan, kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus 100% menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh sedikit pun punya hak atas diri kita. Amin. Karena kita lunas dibayar. Amin. Amin. Jadi tidak punya hak. Nurut aja. Rendahkan hatimu. Baru kamu melihat kemuliaan Tuhan. Kalau masih mengeraskan hati, masih sombong, masih merasa aku lebih benar. Loh, kamu dipakai Tuhan gak? Saya sering sama jemaat di tempat ini, aktivis yang ada. Kalau melawan, dia bilang, yang gembala itu siapa? Kamu atau saya? Kadang-kadang, loh, bukan saya merasa saya ini ya hebat, Bapak Ibu, enggak. Yuk, kalau kamu merasa kamu benar, kamu dipakai Tuhan, gantikan saya, kamu jadi gembala, aku jadi jemaatmu. Enggak berani. Sebab saya katakan jadi gembala, jadi guru itu enggak mudah, Bapak Ibu. Tanggung jawabnya besar. Kalau salah, wah, mengerikan. Bapak Ibu, dipancung duluan tuh bukan saudara, saya ini yang dipancung. Sebab itu saya sadar dan saya bertobat untuk itu, supaya saya jangan seperti itu. Amin. Kalau saya salah, masa saya dapat hukumannya sendiri, saya dapat tegurannya sendiri, Bapak Ibu. Amin. Saya sudah menjalani ini, Bapak Ibu. Saya menerima hukuman itu kalau saya salah. Amin. Manusia tidak ada yang sempurna. Sebab itu kita diproses, dimuridkan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Jadi kita ini dimuridkan. Amin. Oleh Tuhan Yesus. Saya dulu yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus dulu. Amin. Nah, kalau saya gembala di tempat ini, tidak mungkin saudara dulu yang dimuridkan. Saya minta saudara yang jadi gembala, bukan saya. Amin. Amin. Sebab itu perjalanan hidup saya panjang, Bapak Ibu. Saya mengalami banyak hal sekolah kehidupan itu. Tidak mudah. Menjadi gembala di tempat ini tidak mudah. Melewati sekolah kehidupan yang begitu panjang. Tapi kalau ada jemaat yang mengatakan, oh enggak, salah ini. Aku bilang cari gembala yang bisa ini sesuai dengan kamu. Kalau kamu tidak cocok dengan di sini berarti kamu bukan tempatnya di sini. Amin. Loh iya, ngapain juga? Kalau dia tidak bertumbuh, kalau dia tidak menuruti gembalanya, bagaimana dia bisa bertumbuh, Bapak Ibu? Tapi kalau saudara percayakan saya dipakai oleh Tuhan untuk memimpin saudara, menuntun saudara di dalam kedewasaan rohani saudara, dalam keselamatan saudara. Ikuti, doakan saya supaya saya benar-benar melakukan tanggung jawab ini. Tidak mudah. Nyawa saudara itu ada di tangan saya untuk dipertanggungjawabkan nanti. Karena saya Tuhan kasih tugas di tempat ini, Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya ingin melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Saya rela Tuhan apa saja yang kau minta, yang kau inginkan, supaya jemaat ini benar-benar diselamatkan. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Amin. Saya bilang sama Tuhan, sekalipun darahku dan hatiku habis lenyap. Saya pernah berkata kepada Tuhan di tahun 2017, saat saya diproses sama Tuhan habis-habisan di situ. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rela pelayanan ini hancur.
Aku rela Tuhan kalau Tuhan hancurkan, asal Tuhan yang berkehendak. Yang penting Tuhan, aku berkenan di hadapan-Mu, itu saja. Walaupun Engkau nggak pakai aku lagi di dalam pelayanan ini Tuhan. Yang penting Tuhan, aku berkenan. Aku jangan masuk neraka Tuhan. Itu saya katakan di tahun 2017 itu Bapak Ibu, saya ingat. Saya bilang kalau Tuhan tidak percayakan saya, yang penting aku berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Aku berkenan, aku ingin rindu, aku berkenan di hadapan-Mu. Aku tidak mau nanti aku ditolak oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, apa saja, sebab itu Bapak Ibu setelah tahun 2017 itu, saya mau nurut Tuhan, saya takut melakukan ini, melakukan itu. Saya bertanya terus dengan Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu, saya katakan aku tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Sebab itu serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu yang Bapak Ibu gumulkan hari ini. Apa saja tanya Tuhan. Benarkah gembalaku itu Tuhan? Tanya Tuhan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu enggak stuck. Enggak tahu tujuan kemana. Rugi, waktu ini singkat. Keadaan kita singkat, kita tidak tahu besok lusa kita dipanggil. Kita belum melakukan kehendak Tuhan. Orang bimbang tidak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Ambil keputusan hari ini. Ambil keputusan. Waktu singkat. Kalau saudara mau bertumbuh di sini, ikuti apa yang disampaikan di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saudara melakukannya, saudara akan melihat kemuliaan itu. Saudara akan dibukakan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saudara ditutup. Kalau saudara membuka hati saudara, saudara bertanya Tuhan, saudara pasti dibukakan oleh Tuhan dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari. Upah kita mengikuti Yesus, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, seperti orang kaya tadi Bapak Ibu, seperti dalam perkawinan tadi, hukumnya hanya maut yang memisahkan. Amin. 1 kali kawin itu. Amin. Kalau dia kawin itu berzina, itu hukumnya. Tegas firman Tuhan itu Bapak Ibu, kita bersyukur. Tidak bisa dimain-mainkan, tapi banyak orang menyumirkan firman. Tidak bisa, sebab itu murid Tuhan Yesus, kalau begitu jangan kawin. Amin. Nyata kebenaran itu Bapak Ibu. Karena syaratnya berat. Kalau mau kawin pikir dulu. Amin. Orang kaya tadi, orang muda yang kaya, mau yang sempurna. Kalau mau ingin sempurna itu Bapak Ibu. Ikut. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi kebenaran firman Tuhan di Wahyu itu Bapak Ibu. Tidak bisa dikurangi. Dilebihkan tidak bisa, tepat.
Jelas firman Tuhan hari ini. Kalau rendah hati Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu dikaruniakan pengertian ini. Seperti Tuhan Yesus bilang. Kalau saudara tidak tahu, acuh tak acuh, hidup seenaknya, tidak mungkin Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih tahu rahasia kebenaran ini. Keras hati, tidak mau rendah hati, tidak mau nurut. Tidak mungkin kebenaran itu diberikan kepada kita. Coba Bapak Ibu rendah hati, aku ini tidak punya apa-apa Tuhan, aku nurut aja. Seperti anak kecil itu loh. Yang jujur, yang polos. Tidak merasa sok pintar, merasa orang bijak. Tuhan tidak kasih rahasianya. Bapak Ibu jangan punya sikap seperti ini. Kita punya sikap orang biasa saja dah. Rendah hati sajalah. Mau siapa sih kita ini? Apalagi kita keadaan susah hari ini, mau sombong apa? Orang kaya pun hari ini nggak ada artinya Bapak Ibu. Apa yang kita sombongkan? Ya, belajar Bapak Ibu rendah hati, turuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang saya sampaikan hari ini. Saya tidak menipu saudara. Kalau saudara merasa saudara ditipu, cari yang lain. Ya, kasihan nanti saudara. Amin. Sebab itu saudara berdoa. Saya prihatin melihat. Ya, ambil keputusan. Supaya kita berlari bersama-sama, berjuang bersama-sama. Amin. Mari bersama-sama dengan saya berjuang, bergandengan tangan kita. Bersama-sama mengejar perjuangan kita. Seperti Tuhan Yesus. Yang Dia sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara di sana. Kalau kita belum bisa melakukan di sini, bagaimana tempat saudara ada? Enggak ada saudara tempat saudara. Kalau saudara hari ini bersama-sama berjuang sampai mati di kayu salib, nanti kita menutup mata. Tuhan bilang, selesai tugas kita. Amin. Kita sudah melakukannya. Aku berkenan kepadamu. Amin. Mari, inilah kekristenan. Harus sempurna Bapak Ibu. Amin. Sesuai standarnya Tuhan Yesus masing-masing pada kita. Ya, kita angkat pujian. Kau bawa aku di jalan salib. Kau bawa aku di jalan salibku. Kau ajar melangkah di jejak hidupku. Perjuangan yang telah kau lakukan. Pengorbananmu demi kemenangan. Sekali lagi katakan, kau bawa aku di jalan salib. Kau bawa aku di jalan salib. Kau ajar melangkah. Di jejak hidupku. Perjuangan yang telah kau lakukan. Pengorbananmu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salibmu. Sekali lagi kita. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupku. Kita belajar di jejak jalan hidup. Perjuangan yang telah kau lakukan. Haleluya. Pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut. Yesus Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan Salibmu di sisimu. Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama.
jalan salibmu. Di sisimu, Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Bapak Ibu tundukkan kepala. Bapak Ibu merenungkan kebenaran yang sudah disampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti, sadar, katakan kepada Tuhan. Ambil komitmenmu. Dan lakukan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu tetap berdoa. Pujian ini dinaikkan dengan lembut. Mari berdoa, Bapak Ibu tundukkan kepalanya. Kalau saudara mau ikut Yesus hari ini, inilah yang Tuhan perintahkan bagi kita. Yang Tuhan ingatkan bagi kita. Terima di hati saudara. Terima di hati saudara. Nanti Roh Kudus yang tuntun engkau. Roh Kudus yang memberikan pengertian kepadamu masing-masing, Bapak Ibu. Perjuangan yang telah kau lakukan, Saya tidak sempurna. pengorbanan Nanti Roh Kudus yang memberikan kesempurnaan itu, pengajarannya sesuai dengan apa yang kau bawa kehendaki. aku di jalan. Yang terpenting hari ini, Bapak Ibu, buka hatimu. Kau ajar Rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. hidupmu. Aku tidak ada apa-apa, Tuhan, aku bodoh. Perjuangan yang telah kau lakukan, Aku mau ikut Engkau, Tuhan, apa saja yang Kau perintahkan bagiku. Aku mau ikut Engkau, aku mau lepaskan semuanya. ikut Yesus. Aku mau ikut Engkau, aku mau Engkau yang merintah aku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Dan berat-jalan Memang sukar jalan salib ini, tapi ini pilihan bagi di kita. sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mau ikut Yesus Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan Bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang Kau tinggalkan bagi kami saat Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan bagi kami semuanya ya Tuhan. Engkau berkata, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu turun kepada kami untuk mengajar kami, menuntun kami di jalan-jalan-Mu. Sampai Engkau menjemput kami untuk kami dibawa ke tempat yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kamilah orang-orangnya Bapa, yang mau, yang merendahkan hati
apa saja yang Kau perintahkan bagi. Tuntun kami ya Bapa. Tuntun melewati Roh Kudus-Mu Bapa. Jangan sampai kami Bapa tidak melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami tidak mau Bapa. Terus Bapa ingatkan kami, sadarkan kami. Bagaimana caranya Bapa supaya kami mendengarkan suara-Mu melewati tuntunan Roh Kudus, memberikan kami pengertian. Supaya kami tidak salah melangkah di dalam hidup kami ini. Sehingga kami ditolak, kami tidak mau Bapa. Kami tidak mau Bapa. Kami tidak mau, kami ditolak Bapa. Sebab itu berbicaralah bagi kami. Bagi Bapak Ibu, buka hati Bapak Ibu. Mau dituntun oleh Roh Kudus, memimpin kita di dalam jalan kebenaran. Waktu ini singkat Bapak Ibu. Waktu sangat singkat. Apa yang kita harapkan di dunia ini? Terima kasih Bapa buat kebenaran ini. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.